Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dasar dimanapun Anda berada, saya Bayu Oktara kembali hadir menjumpai Anda malam hari ini tentunya di Gaspol. Gaspol memang. Hari ini masih sangat istimewa karena kita masih dari Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Kalau dilihat di belakang ini tulisan saya adalah I love Kendal. Love, cinta, rasa yang nyata yang dimiliki setiap manusia. Termasuk dalam urusan rumah tangga. Harapan kita tentunya setiap keluarga bisa memupuk rasa cinta yang dirasakan dari sebelum sampai pada saat dalam pernikahan selama-lamanya. Cuma namanya pasangan kehidupan rumah tangga kan ada aja bumbu-bumbunya. Nah, di episode kali ini kita punya tema yang sangat spesial, yaitu KDRT. Eits, bukan KDRT yang viral itu, bukan kekerasan dalam rumah tangga, tapi kelembutan dalam rumah tangga. Bagaimana memiliki rasa kelembutan dalam rumah tangga? Nanti Ustadz Dasat akan memberikan petuah buat kita semua bersama para pasangan-pasangan yang ada di Kabupaten Kendal. Makanya ikuti terus perjalanan saya hanya di sini dari Kabupaten Kendal, tentunya di Gaspol. Gaspol memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar? Alhamdulillah sehat Ustadz. Ustadz gimana? Alhamdulillah sehat. Bicara soal keluarga ya Pak Ustadz. Bagaimana menumbuhkan nilai-nilai positif dalam keluarga tentu harus dengan KDRT. Tapi bukan KDRT yang viral itu Pak Ustadz. Itu apa tuh? Bukan yang kekerasan dalam rumah tangga. Kelembutan dalam rumah tangga. Masya Allah. Betul kan Pak Ustadz? Ya. Nah bagaimana caranya Pak Ustadz supaya melakukan kelembutan dalam rumah tangga? Rumah tangga itu kan nanti dikatakan rumah tangga kalau dia punya suami, ada istri, ada anak. Yang pertama setelah berumah tangga sebaiknya memang punya rumah. Namanya rumah tangga. Ya toh? Betul. Ada orang sudah menikah masih tinggal sama ibu bapaknya. Akhirnya apa? Suami susah mendidik istri. Apalagi setelah pertemuan konflik antara istri dengan ibu. Maka istri tampil, pilih. Kau pilih. Mamamu atau saya istrimu. Wow, mana bisa dipilih. Kan itu. Siapa yang salah? Karena kalian kasih satu rumah mamamu yang suka marah. Ketemu dengan istrimu yang tidak suka dimarahi. Bingung. Ketika terjadi konflik, bingung kita, saya pilih mana? Istri atau orang tua? Bingung. Maka sebaiknya setelah menikah, keluar dari rumah, namanya rumah tangga. Meskipun cuma ngontrak-ngontrak. Jangan juga jauh-jauh dari rumah. Supaya apa? Berkah hidup itu tidak jauh. Kalau ada rumah kontrak dekat dari orang tua kita, ya kita kontrak. Tapi dia bilang lagi istri kita, kalau saya dekat dengan mertua masih datang ke rumah. Dia mau ngatur warna atap, dia mau atur piring. Nah ini diberitahu juga ibu kadang-kadang kala karena sayangnya anaknya cuma satu anaknya dia mau intervensi rumah tangga. Itu sudah keliru ibu yang seperti itu. Ya, satu. Yang berikutnya agar rumah tangga ini terhindar dari yang kita tidak inginkan. Maka masing-masing komponen keluarga harus tahu tugas dan kewajibannya. Suami harus tahu kewajibannya. Istri harus tahu kewajibannya. Suami istri harus tahu kewajibannya kepada anak. Anak harus tahu kewajibannya kepada kedua orang tua. Apa kewajiban orang tua kepada anak? Satu, kasih nama. Jangan lagi berkata apa arti sebuah nama. Coba di sini ada namanya Kapolres Jamal. Coba, alhamdulillah. Namanya Jamal. Kalau masuk pondok pasti dilakukan. Ya Jamalu, ya Jamal. Betul. Ya kan? Jangan lagi berkata apa arti sebuah nama. Bayangkan kalau tidak ada nama semua di pondok, 200 orang tidak ada semua namanya. Gimana mau diabsen? Anu, coba jangan. Dari itu dulu kewajiban orang tua. Kasih nama yang baik. Nama yang baik itu bukan nama-nama tokoh-tokoh nasional. Nama yang baik itu nama yang ada doa di dalamnya. Pemain bola boleh Pak Ustadz? Ya.
Ya boleh. Nanya. Muhammad Salah. Wah. Boleh. Kan doa supaya jadi pemain bola ya, Pak Iya, Ustadz. boleh. Nah, kemudian setelah itu kewajiban orang tua berikutnya adalah memberi makan. Jadi kalau ada anak mati kelaparan, tuh orang tuanya nanti di akhirat menderita, dia disiksa. Yang ketiga, mendidik. 3 kewajiban orang tua ini harus betul-betul diperhatikan. Kasih nama, beri makan, yang ketiga mendidik. Dari 3 ini kita terlalu pusing cari makan. Kita terlalu bingung cari makan untuk anak kita. Tapi saya yakin di Kendal ini tidak ada satupun anak yang mati kelaparan. Tidak ada orang di Kendal ini mati kelaparan, tidak ada. Tapi yang mati karena tawuran, mati karena balapan liar, mati karena narkoba pasti banyak. Berarti itu pesan yang ingin kita sampaikan, bahwa urusan perut tidak usah pusing Pak. Allah yang jamin rezekinya anak kita. Yang kita perlu perhatikan mendidik anak. Allah itu sudah dijamin. Jangankan kita, binatang aja Allah jamin rezekinya. Adik-adik, dek, Ya, tahu cicak? tahu. Tahu cicak? Apa dia makan cicak? Nyamuk. Nyamuk. Masuk akal enggak? Cicak cuma di dinding, nyamuk terbang. Gimana ketemunya? Satu terbang, satu cuma di dinding. Tapi apa kata lagu saya waktu kecil? Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, nyamuk yang datang. Tidak dikatakan cicak lompat ke nyamuk. Wah, patah-patah kasihannya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, tidak usah cemas soal isi perut anak kita. Yang kita cemaskan ketika anak kita sudah balik tapi dia tidak tahu Tuhannya. Kita cemaskan ketika anak kita sudah balik tapi dia tidak pernah kita dapati sholat berjamaah di masjid. Yang kita cemaskan kalau ngomongnya kasar sama pembantunya. Yang kita cemaskan kalau akhlaknya kurang ajar kepada sopirnya. Itu yang Bapak perlu cemaskan. Soal isi perut, Allah sudah jamin rezekinya anak kita masing-masing. Dahsyat sekali. Baik, Ya, Pak Ustadz, sebelum kita terima pertanyaan dari sahabat Dasat yang hadir di pendopo hari ini, satu pertanyaan lagi Pak Ustadz. Kan kita pengen anak kita menjadi anak yang soleh, yang baik begitu ya. Nah, tapi kan biasanya anak tuh meniru apa yang dilakukan ayah ibunya. Kadang-kadang dalam rumah tangga, ibu dan ayah, suami dan istri tidak selamanya sepakat dalam satu hal. Betul Gimana sekali. tuh Pak Ustadz? Betul. Ini sekalian. Ini Pak Bupati kalau mau ASN di sini loyal, taat kerja, baik prestasinya, bukan dengan dikatakan kau begini, kau begini, kau begini. Tapi yang baik adalah kau lihat saya. Kau lihat saya. Itulah yang disebut uswah. Contoh. Rasulullah sukses membawa perubahan karena Rasulullah menjadi contoh. Teladan. Kalau beliau katakan jaga kebersihan, beliau orang pertama yang melaksanakan kebersihan. Kalau beliau katakan tegakkan keadilan, beliaulah orang yang paling adil ketika hidup. Maka menjadi teladan. Tidak mungkin anak kita jauh dari rokok kalau bapaknya perokok. Karena dia contoh bapaknya. Kadang kala bapak katakan, awas kalau kau merokok. Kasih makan ke itu rokok. 5 menit kemudian, kau belikan rokok saya nak. Tidak mungkin anak santun bicara kalau ibu marah-marah sama anaknya. Jaga ya, kalau ibu dapat kau kasar. Itu sudah contoh teladan. Itu teladan kasar. Jadi kalau mau santun anakmu ngomong, tunjukkan kesantunan. Salah satu di antara yang banyak merusak jiwa anak kita adalah ibu bapaknya selalu bertengkar di depan anaknya. Bikin kesepakatan kepada istri, bikin perjanjian kepada suami, boleh bertengkar tapi jangan di depan anak. Keteladanan. Mendidik anak keteladanan. Terus hampir saya lupa. Yang berikutnya, hidayah bukan dari ustadz. Hidayah bukan dari bapak ibu. Hidayah hak prerogatif Allah. Maka minta itu hidayah. Minta hidayah itu kasih ke anak. Gimana caranya? Itulah doa. Doanya pendek Mas Bayu. Allahumma rabbi habli
minas solihin. Inilah doa yang Allah ajarkan kepada Ibrahim alaihissalam, sehingga Ibrahim alaihissalam terkenal bapak dan kakek para nabi. Anaknya Ibrahim kan awal 2. Ya, Ismail ini keturunan orang Islam. Ishak keturunan Yahudi. Ini yang turun temurun menjadi beberapa nabi. Ibrahim doanya, Allahumma rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikan hamba anak yang soleh. Maka ibu-ibu biasakan jadi tradisi, anak pulang sekolah dekap, peluk, bisik telinganya, Allahumma rabbi habli minas solihin. Anak-anak kecil seperti ini disuapi makanan, nenek, Allahumma rabbi habli minas solihin. Ya, mandi, disampo kepalanya, diusap kepalanya, bisik lagi telinganya, Allahumma rabbi habli minas solihin. Ada kemanakan saya Pak waktu saya di kampung. Sudah mau maghrib masih main futsal. Ayo nak, sudah pergi berjamaah sama om di masjid. Sedikit lagi om, kutungguilah. Azan maghrib masih juga main bola. Terpaksa Ustadz Dasat masuk lapangan. Saya bisik telinganya, Allahumma rabbi habli minas solihin. Langsung menangis Pak. Heran semua orang penonton, lihat, jagonya Pak Ustadz. Dia bisik kemanakannya, dia menangis. Dia tidak tahu telinganya saya bisik, tanganku dibawa menjepit. Artinya apa? Anak salah kasih hukuman. Anak salah berikan sanksi supaya dia tahu bahwa kalau kau salah pasti ada balasannya. Tapi jangan lupa, anak hidayah dari Allah, maka tetap doakan. Dan ingat Bapak Ibu sekalian, terutama ibu-ibu ini yang menyaksikan, baik dalam sini maupun yang ada di rumah. Ingat, bibir ibu itu ketika dia bersumpah, itu menggetarkan arasnya Allah. Maka kalau ibu marah kepada anak, jangan keluarkan kata-kata kotor. Biasa ibu-ibu marah, kurang ajar. Mudah-mudahan kau ditabrak beca. Ditabrak betul beca. Kurang ajar. Jangan marah. Kalau marah, jangan maki anakmu, tapi doakan. Kurang ajar kau nak. Mudah-mudahan kau jadi ustadz yang hebat. Mudah-mudahan kau jadi ulama yang bagus. Begitu cara marah. Saya tahu kau nakal, tapi saya doakan kau menjadi baik dan cerdas. Mudah-mudahan kau menjadi bupati Kendal yang akan datang. Amin. Doakan yang bagus, jangan jelek-jelek. Coba baca sejarah hidupnya itu Abdurrahman As-Sudais yang jadi imam sekarang di Masjid dua Masjid Haram. Selalu jadi imam di Masjid Makkah, Masjidil Haram. Itu sejarahnya waktu kecil selalu dia ganggu makanan bapaknya. Dan ketika ibunya lihat anaknya ganggu makanan bapaknya, maka dia berdoa, mudah-mudahan kau nak menjadi imam di 2 masjid besar di tanah suci ini. Terkabul. Maka ibu kalau marah sama anak, jangan keluar kata-kata yang jelek. Keluarkan kalimat-kalimat sebuah doa. Saya tahu kamu anak nakal, tapi saya doakan kau terus nak. Mudah-mudahan kau menjadi dokter spesialis. Mudah-mudahan kau menjadi tentara yang beriman. Mudah-mudahan kau jadi polisi yang membela ulama. Doakan terus seperti itu. Jangan pernah keluar di lisan kita sumpah-sumpah yang membuat anak kita bisa celaka. Ya, jadi dahsyat sekali. penting. Boleh berikan tepuk tangan. Kewajiban istri setelah berumah tangga ada 2. Yang artinya dosa kalau dia tidak amalkan. Ketika masuk kubur, semua putus kata Nabi. Tinggallah 3 hal. Satu di antaranya anak yang soleh dan soleha. Itulah fungsinya ibu, mendidik anak.